Bayangkan diri Anda berada di tepi sesuatu yang besar, sesuatu yang telah Anda impikan dan doakan. Anda mungkin merasa seperti hampir mencapainya, namun ada keraguan yang menghantui. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Sebelum Anda berpikir untuk menyerah, izinkan saya menyampaikan pesan yang mungkin akan mengejutkan Anda. Pesan ini tidak untuk semua orang. Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan. Anda adalah orang terpilih. Mereka yang bukan terpilih akan menemukan alasan untuk pergi, namun Anda yang bertahan sampai akhir akan menerima kekuatan dan inspirasi yang lebih dalam dari apa yang pernah Anda bayangkan. Anda mungkin sudah mulai merasakan dorongan untuk terus menonton, jadi jangan ragu. Berikan dukungan Anda dengan menekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng pemberitahuan, dan tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai tanda bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Izinkan energi dari pesan ini meresap ke dalam jiwa Anda, menguatkan sinyal ke semesta bahwa Anda benar-benar siap menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Putarlah video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan setiap kata, setiap pesan mengalir masuk dan memperkuat jiwa Anda, menjadi pengingat bahwa perjalanan spiritual Anda belum selesai. Ini adalah momen yang akan menyala seperti api, membakar keyakinan dalam diri Anda, dan membawa Anda ke pencapaian yang lebih tinggi. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena Tuhan telah memilih Anda untuk menerima pesan ini, dan Dia ingin Anda tahu bahwa kisah Anda masih berlanjut. Bersiaplah, karena yang terbaik baru saja dimulai. Bab 1. Keyakinan di tengah keraguan. Bayangkan diri Anda sedang berdiri di sebuah persimpangan besar dalam hidup, di mana harapan dan keraguan bertemu. Anda telah berdoa, telah menaruh semua impian, keinginan, dan harapan Anda dalam genggaman Tuhan. Namun saat ini, Anda mungkin merasa langkah Anda mulai goyah. Di penghujung tahun ini, seiring berlalunya waktu, mungkin ada keraguan yang muncul, seolah-olah Tuhan mulai melupakan janji-janji yang pernah Dia ucapkan kepada Anda. Tetapi ingatlah, Anda bukan sekadar sosok biasa. Anda adalah yang terpilih. Anda adalah sosok yang diciptakan untuk menjalani kisah yang luar biasa. Ada kekuatan yang mengalir dalam diri Anda, kekuatan yang tak bisa diukur dengan mata manusia. Namun, di titik ini, mungkin godaan untuk meragukan takdir dan janji-janjinya semakin kuat. Ketahuilah, bahkan ketika waktu tampak berlari dengan cepat dan janji-janji terasa samar, Tuhan masih menulis kisah Anda. Tahun ini belum berakhir. Masih ada halaman-halaman kosong yang sedang digoreskan oleh tangan Tuhan, yang penuh cinta dan rencana indah untuk hidup Anda. Kehendaknya, rencananya, dan kuasanya tidak dibatasi oleh waktu atau keadaan. Dia adalah Tuhan yang tak terikat oleh garis waktu, yang mampu melampaui apa yang bisa kita pahami sebagai manusia. Ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, tetapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Jika Anda merasa lelah, jika Anda merasa seolah-olah semua impian itu semakin jauh, cobalah untuk berhenti sejenak dan ingatkan diri Anda akan keajaiban yang telah Dia ciptakan di sepanjang perjalanan Anda. Betapa sering kita melupakan bahwa Tuhan adalah sosok yang memegang alam semesta, yang menggerakkan bintang-bintang di langit malam, yang membuat matahari terbit setiap pagi. Dia yang sama sedang menuliskan cerita untuk Anda, sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. Dan percayalah, kisah Anda masih panjang. Lihatlah impian Anda. Lihatlah harapan-harapan yang Anda gantungkan tinggi di angkasa hati Anda. Mereka tidak pernah ditinggalkan begitu saja. Di saat yang paling Anda tidak duga, Tuhan dapat menggerakkan segala sesuatu untuk membawa Anda kepada apa yang telah Anda impikan. Bukanlah kebetulan bahwa Anda menemukan pesan ini. Anda berada di sini untuk menerima panggilan, untuk terus percaya dan berharap, bahkan ketika segala sesuatu tampak gelap. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah panggilan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, untuk tetap memegang harapan dalam hati Anda. Tuhan sedang mengingatkan Anda bahwa Dia belum selesai dengan Anda. Mungkin di dalam hati, Anda merasa seolah-olah waktu sedang berlari begitu cepat dan kesempatan Anda semakin sedikit. Namun ingatlah, Tuhan yang menciptakan waktu tidak terikat oleh waktu itu sendiri. Dia selalu tepat pada waktunya,
selalu hadir di saat yang sempurna. Sebagai sang terpilih, perjalanan Anda adalah bukti dari cinta Tuhan, dan Dia belum selesai menulis bab ini. Ini adalah momen untuk bangkit dan mempercayai bahwa yang terbaik masih menunggu di depan. Berhentilah sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan biarkan pesan ini meresap ke dalam jiwa Anda. Berdoalah dengan iman yang teguh, karena Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup Anda pasti akan menyelesaikannya. Dia tidak pernah meninggalkan karyanya setengah jalan. Maka, tetaplah teguh dalam harapan. Jadikan keyakinan ini sebagai cahaya yang menerangi langkah-langkah Anda menuju masa depan. Di setiap keraguan yang muncul, ingatlah bahwa Anda bukan sekadar manusia biasa. Anda adalah jiwa yang terpilih, sosok yang diciptakan untuk hidup dalam kemenangan dan kasih. Bab 2. Harapan yang tak terhancurkan. Ketika kita berbicara tentang harapan, mungkin banyak yang berpikir bahwa harapan hanyalah sekadar angan atau keinginan yang rapuh. Namun, harapan sejati jauh lebih kuat dari itu. Harapan sejati bukanlah sekadar keinginan yang rapuh, melainkan tiang yang kokoh, jangkar yang kuat bagi jiwa. Harapan adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan, yang menancap dalam hati dan menahan kita tetap berdiri ketika badai datang. Harapan adalah sinar yang tidak pernah padam, yang selalu menyala di tengah kegelapan, menuntun langkah kita menuju janji-janji yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Ketika kita memiliki harapan kepada Tuhan, kita tidak sedang berbicara tentang kebetulan atau keberuntungan. Harapan kepada Tuhan adalah keyakinan hidup, sesuatu yang bernafas dalam diri kita. Ia adalah kepercayaan mutlak bahwa Tuhan adalah siapa yang Ia katakan, dan bahwa Dia akan melakukan apa yang Ia janjikan. Harapan inilah yang menghidupkan jiwa kita, menguatkan langkah kita, dan membuat kita berani bermimpi, bahkan ketika situasi di sekitar tampak tidak mungkin. Mungkin di dalam hati Anda, ada impian yang telah lama Anda bawa, janji yang Anda pegang erat. Namun, perjalanan waktu seolah menjauhkan Anda dari impian itu. Anda telah berdoa, berharap, dan bertahan, tetapi kini Anda mulai merasakan apakah semuanya masih mungkin. Anda mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ingat janji yang pernah Ia berikan? Namun, disinilah kekuatan harapan sejati diuji. Percayalah, Tuhan tidak terbatas oleh tanggal di kalender atau oleh hitungan tahun yang kita lalui. Dia adalah Sang Pencipta waktu yang memegang seluruh alam semesta dalam tangannya. Dia yang menuliskan takdir manusia, memiliki kuasa untuk mengubah jalan hidup Anda dalam sekejap. Harapan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Ia adalah keyakinan bahwa di saat yang paling Anda tidak duga, Tuhan dapat mengubah keadaan, membuka pintu yang tertutup, dan membawa Anda pada tempat yang lebih tinggi. Bayangkan, meskipun badai menerpa, jangkar harapan Anda tetap kokoh. Meskipun perjalanan terasa panjang, harapan yang tak terhancurkan ini adalah cahaya yang membimbing Anda, memberi kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Ketika kita berharap, kita tidak sedang melemparkan keinginan ke udara. Harapan kita adalah seperti pesan yang dikirim langsung ke hati Tuhan. Setiap doa, setiap bisikan, setiap air mata yang kita titipkan padanya tidak pernah hilang atau dilupakan. Setiap impian yang Anda gantungkan kepada Tuhan masih di dalam genggamannya. Di saat yang tepat, Dia akan mengangkat Anda dan membawa Anda kepada tujuan yang telah Dia rancangkan. Mungkin, pada titik ini, harapan Anda terasa lelah, dan Anda mulai meragukan segala sesuatu yang pernah Anda mimpikan. Namun ingatlah, harapan adalah kekuatan yang tidak terhancurkan, yang tidak akan pernah padam. Jangan biarkan kegelapan atau kelelahan menguasai Anda. Biarkan harapan itu tetap menyala, menjadi pelita yang menuntun langkah Anda. Tuhan masih memegang setiap harapan Anda, dan janjinya adalah janji yang tak akan pernah gagal. Jangan biarkan keraguan meruntuhkan harapan dalam hati Anda. Anda adalah sosok terpilih, jiwa yang telah diciptakan untuk menghidupi harapan yang kuat. Harapan yang akan membawa Anda melampaui segala keterbatasan, menuju kebahagiaan,
dan kemenangan yang telah Tuhan siapkan. Harapan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda, sebuah perjalanan yang penuh makna dan pencapaian diri. Pegang harapan itu erat, karena di balik setiap kesulitan, ada janji yang masih menanti untuk diwujudkan. Bab 3. Ketekunan dalam doa. Di dalam setiap perjalanan yang penuh dengan mimpi dan harapan, ada saat-saat di mana kita mungkin merasa letih, seolah-olah doa-doa yang kita panjatkan melayang tanpa arah. Mungkin Anda pernah berdoa untuk sesuatu dengan hati yang penuh. Namun waktu berlalu dan jawaban itu belum juga datang. Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarkan doa-doa Anda? Apakah ada yang mendengarkan setiap kata, setiap keluhan yang Anda bisikkan dalam sunyi? Jawabannya, dengan segala kepastian, adalah ya. Setiap doa yang Anda panjatkan naik ke hadapan Tuhan seperti dupa yang harum, memenuhi ruang spiritual dengan suara hati Anda. Percayalah, bukan satu kata pun yang hilang, bukan satu harapan pun yang tak terdengar. Setiap doa Anda terangkat di hadapan Tuhan, yang menciptakan alam semesta ini dengan kasih sayang. Namun, waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu yang kita pahami. Dalam ketekunan dan kesabaran, terkadang kita diuji untuk melihat seberapa kuat iman kita bertahan. Ada kalanya jawaban doa tidak datang secepat yang kita harapkan, tetapi itu bukan berarti Tuhan diam. Tuhan mendengarkan setiap seruan hati kita dan bekerja dengan cara yang kadang di luar jangkauan pemahaman manusia. Doa adalah komunikasi antara jiwa kita dan Sang Pencipta. Setiap kali Anda berdoa, Anda sedang melepaskan kekuatan spiritual yang menghubungkan hati Anda dengan hatinya. Ketika doa-doa itu tampak tak berbalas, janganlah berpikir bahwa mereka hilang begitu saja. Tuhan mendengar setiap doa yang Anda panjatkan, tetapi Dia juga tahu kapan waktu yang paling tepat untuk menjawabnya. Dalam keheningan dan ketenangan hati, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk Anda, lebih besar dan lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Bayangkan doa seperti benih yang Anda tanam di tanah. Anda menyiraminya dengan harapan, memberikan pupuk dari keyakinan, dan menunggunya tumbuh dengan kesabaran. Terkadang, benih itu membutuhkan waktu untuk berkecambah, membutuhkan cahaya dan musim yang tepat. Begitu pula dengan doa-doa Anda. Tuhan mungkin menunggu waktu yang sempurna untuk menjawabnya, saat segala sesuatu sudah siap dan Anda telah dipersiapkan untuk menerima jawaban tersebut. Ketekunan dalam doa adalah bukti dari iman yang hidup. Jangan biarkan keraguan meruntuhkan keyakinan Anda. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkan harapan Anda. Teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Tuhan mendengar, Tuhan memahami, dan Tuhan bekerja dengan cara yang mungkin belum terlihat. Di saat yang paling tak terduga, jawaban itu akan datang, seperti hujan yang menyegarkan tanah yang gersang, seperti pelangi yang muncul setelah badai. Ingatlah kisah yang mengajarkan kita tentang ketekunan. Ada seorang yang terus mengetuk pintu dengan penuh ketekunan dan keyakinan, hingga akhirnya pintu itu terbuka. Ketika Anda merasa doa Anda belum dijawab, ketahuilah bahwa mungkin Anda sedang dalam proses persiapan untuk menerima jawaban itu. Tuhan tahu kapan saatnya yang tepat, dan Dia ingin Anda tetap bertahan dalam ketekunan. Maka, jangan berhenti sekarang. Tetaplah tekun dalam doa-doa Anda, pegang teguh pada harapan yang Anda tanamkan di dalam hati. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan anak-anaknya. Dia sedang merajut setiap doa, setiap harapan, menjadi kisah yang indah dan penuh makna dalam hidup Anda. Tetaplah percaya. Karena ketekunan Anda adalah tanda bahwa Anda mempercayai rencana besar yang telah Tuhan siapkan. Biarkan doa menjadi cahaya yang memandu Anda melalui malam yang paling gelap, menjadi kekuatan yang menguatkan Anda ketika kaki terasa berat melangkah. Tuhan sedang bekerja, meskipun mungkin Anda tidak melihatnya sekarang. Peganglah doa itu erat-erat, karena dalam ketekunan ada kekuatan yang mampu mengubah dunia, dan di dalam ketekunan Anda, ada iman yang tak tergoyahkan. Bab 4. Percaya pada mukjizat-mukjizat.
Kata itu sering terdengar seperti sesuatu yang hanya ada dalam cerita, kisah-kisah lama, atau dongeng. Namun percayalah bahwa mukjizat bukanlah sekadar angan yang indah. Mukjizat adalah manifestasi dari kasih Tuhan yang ditunjukkannya kepada kita agar kita tahu betapa Dia peduli, betapa Dia memperhatikan setiap detail hidup kita. Mukjizat adalah sentuhan lembut dari tangan Tuhan yang membawa perubahan besar, melampaui apa yang bisa kita lihat atau pahami dengan akal manusia. Dan mukjizat itu nyata, lebih dekat dari yang Anda kira. Saat Anda memikirkan mukjizat, mungkin terlintas dalam benak Anda tentang hal-hal luar biasa, sesuatu yang mengubah hidup dalam sekejap, sesuatu yang tampaknya mustahil. Tapi sebenarnya, mukjizat bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mukjizat tidak selalu datang dalam kilatan cahaya atau peristiwa yang spektakuler. Mukjizat bisa hadir dalam ketenangan pagi, dalam kedamaian hati, dalam kesempatan yang datang di saat yang tak terduga, atau dalam kekuatan yang muncul di tengah kelemahan. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan keajaiban bukan karena manusia layak menerimanya, tetapi karena Dia ingin menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Mungkin saat ini Anda sedang menantikan mukjizat dalam hidup Anda. Mungkin ada impian yang seolah terasa jauh dan tidak mungkin. Mungkin ada doa yang belum terjawab, harapan yang belum terwujud. Tetapi, ingatlah bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membawa mukjizat ke dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa sulit atau tidak mungkinnya situasi yang Anda hadapi. Ketika kita menyerahkan segalanya kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan batasi Tuhan dengan pandangan manusia. Jangan batasi mukjizat hanya pada apa yang mata bisa lihat. Tuhan bekerja dengan cara yang jauh melampaui pikiran kita. Dia dapat membuka pintu yang terlihat tertutup rapat. Dia dapat mengubah keadaan yang tampaknya tak berujung, dan Dia dapat memberikan jawaban yang membawa damai ke dalam jiwa. Jika Anda siap untuk percaya, jika Anda berani berharap, mukjizat itu bisa terjadi di dalam hidup Anda. Bayangkan sebuah keajaiban yang datang pada saat yang paling tidak terduga, saat Anda hampir menyerah. Begitulah cara Tuhan bekerja. Dia datang dengan tenang tetapi penuh kekuatan. Mungkin mukjizat yang Anda nantikan tidak datang sesuai dengan keinginan Anda, tetapi percayalah bahwa mukjizat itu datang dalam bentuk yang terbaik untuk Anda. Tuhan tahu apa yang paling Anda butuhkan, dan Dia selalu memberikan sesuai kehendak-Nya yang sempurna. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita perlu melangkah dengan keyakinan, bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya langsung. Mukjizat membutuhkan iman, sebuah kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Anda mungkin berpikir, mengapa saya harus berharap untuk sesuatu yang begitu besar? Apakah mungkin Tuhan melakukan hal itu untuk saya? Jawabannya adalah, Tuhan senang melihat Anda bermimpi. Dia senang melihat Anda berharap besar. Tuhan mencintai ketika kita datang kepadanya dengan iman sebesar gunung, berharap untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita capai sendiri. Jadi, apakah Anda siap untuk percaya pada mukjizat? Apakah Anda siap untuk membuka hati dan menerima bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda? Jangan biarkan logika atau ketakutan membatasi harapan Anda. Ketika kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat, kita membuka jalan baginya untuk menunjukkan kekuatan dan kasih-Nya. Dia ingin mengubah hidup Anda. Dia ingin menunjukkan betapa besar kuasa-Nya dan betapa luar biasa kasih-Nya kepada Anda. Mukjizat bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga tentang mengalami kehadiran Tuhan yang nyata, merasakan cinta dan belas kasih-Nya, serta menemukan kekuatan dalam Dia di saat-saat yang paling sulit. Percayalah bahwa Dia masih bekerja, meski Anda tidak selalu melihatnya. Percayalah bahwa setiap detik dalam hidup Anda adalah bagian dari rencana besar-Nya, rencana yang membawa kebaikan dan kebahagiaan sejati. Saat Anda menantikan mukjizat itu, peganglah iman Anda dengan teguh. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan Anda. Bersiaplah, karena mukjizat bisa datang kapan saja.
Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala mukjizat. Dia yang selalu hadir di setiap langkah hidup Anda, dan Dia yang mampu mengubah hidup Anda dalam sekejap. Biarkan mukjizat menjadi bagian dari perjalanan spiritual Anda, menjadi tanda dari kekuatan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai. Ketika Anda percaya pada mukjizat, Anda mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di saat itulah, mukjizat itu akan benar-benar terjadi dalam hidup Anda, membawa Anda lebih dekat pada tujuan yang telah Dia siapkan dengan penuh kasih. Bab 5. Bersyukur atas kesetiaannya. Di dalam perjalanan hidup yang sering penuh dengan keraguan, godaan untuk menyerah, dan rasa lelah, ada satu hal yang selalu bisa kita andalkan. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, setiap detik yang berlalu, Tuhan ada di sana, mengawasi dan membimbing kita. Mungkin terkadang kita merasa sendirian, merasa beban hidup terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu setia. Dia adalah sumber kekuatan yang tak pernah pudar, cahaya yang terus menyala, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup kita. Ketika kita menengok kembali tahun ini, begitu mudah untuk melihat berbagai tantangan, saat-saat sulit, dan rintangan yang tampaknya tak berujung. Mungkin ada impian yang belum terwujud, kesempatan yang terlewatkan, atau bahkan momen-momen ketika Anda merasa seperti ingin menyerah. Namun, di balik semua itu, Tuhan selalu ada. Dia adalah sosok yang membawa Anda melewati badai, yang menopang Anda saat kaki terasa tak lagi kuat melangkah. Dalam keheningan dan di tengah perjuangan, Tuhan bekerja dalam diam, menciptakan jalan, menguatkan hati, dan mengarahkan Anda kepada tujuan yang lebih baik. Kesetiaan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita ukur dengan hitungan waktu atau logika. Ia ada dalam setiap hembusan napas, dalam setiap pagi yang kembali datang, dalam kekuatan yang selalu hadir saat Anda hampir menyerah. Kesetiaan Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika orang-orang di sekitar kita pergi, ketika dunia terasa hampa, Dia selalu ada, mendengarkan, memahami, dan merengkuh kita dengan kasih yang tanpa syarat. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana Tuhan telah menjaga Anda sepanjang waktu? Setiap tantangan yang berhasil Anda lewati, setiap kesulitan yang berakhir dengan kemenangan kecil, itu semua adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Ia yang membawa Anda melewati lembah dan badai, yang memegang tangan Anda ketika Anda terjatuh, dan yang mengangkat Anda kembali dengan lembut. Inilah alasan mengapa bersyukur atas kesetiaannya adalah bentuk terindah dari ibadah kita. Di tengah kesibukan dan impian yang mungkin belum terwujud, cobalah untuk berhenti sejenak dan lihatlah kembali perjalanan hidup Anda. Betapa banyak berkat yang sebenarnya telah Tuhan berikan. Betapa sering kita hanya fokus pada apa yang belum kita capai, hingga lupa akan keajaiban kecil yang setiap hari menghampiri. Tuhan adalah sosok yang setia membuka pintu, memberikan kekuatan, dan mengisi hati kita dengan damai di saat-saat yang tidak kita duga. Kesetiaan Tuhan bukan hanya hadir dalam kemenangan besar, tetapi juga dalam ketenangan hari-hari biasa. Ketika Anda terbangun pagi hari, saat Anda melihat matahari terbit, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih setia menjaga Anda. Bahkan di saat Anda merasa lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang tak terlihat, menguatkan langkah Anda dan memampukan Anda untuk terus melangkah. Ia adalah penjaga yang tak pernah tertidur, yang selalu mengawasi dengan kasih dan perhatian. Bersyukur atas kesetiaannya berarti kita mengakui bahwa setiap hal dalam hidup kita adalah anugerah. Bahkan dalam perjuangan, bahkan di tengah ketidakpastian, ada berkat yang tersembunyi. Ketika kita bersyukur, hati kita terbuka untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap detail hidup kita. Bersyukur tidak hanya memberi kita kekuatan, tetapi juga membangkitkan iman yang lebih dalam, sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita, tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Saat kita merenungi akhir tahun ini, biarkan rasa syukur menjadi cahaya yang menerangi jiwa kita. Kesetiaan Tuhan bukanlah sesuatu yang sesekali muncul, melainkan sesuatu yang selalu ada, menopang kita, memelihara kita.
Ia adalah dasar yang kokoh di mana kita bisa berdiri dengan teguh. Jangan biarkan rasa kecewa atau kekecewaan menutupi keindahan dari kesetiaannya. Ingatlah bahwa Dia yang telah membawa Anda sejauh ini tidak akan meninggalkan Anda sekarang. Biarkan rasa syukur atas kesetiaannya menjadi nyala api yang tak akan padam di dalam hati Anda. Karena di balik setiap tantangan yang Anda hadapi, ada tangan Tuhan yang selalu terulur, siap untuk membantu, siap untuk membimbing. Peganglah janjinya, percayalah pada kesetiaannya, dan yakinlah bahwa dengan Tuhan di samping Anda bisa melewati apapun yang datang menghadang. Kesetiaan Tuhan adalah harta yang tidak ternilai, sebuah anugerah yang terus mengalir, dan sebuah jaminan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan hidup ini. Maka, tutuplah tahun ini dengan rasa syukur yang mendalam. Biarkan hati Anda dipenuhi oleh pengakuan bahwa Tuhan adalah yang setia, yang tak akan pernah meninggalkan Anda. Jadikan kesetiaannya sebagai pengingat bahwa Anda selalu dicintai, selalu diperhatikan, dan selalu dikuatkan, hingga pada akhirnya Anda mencapai tujuan yang telah Dia siapkan sejak awal. Bab 6. Akhiri tahun dengan keyakinan. Saat kita menutup lembaran tahun ini, ada dorongan dalam hati untuk melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui. Mungkin ada rintangan yang begitu sulit, kehilangan yang menyesakan, atau impian yang seolah tertunda. Namun, di balik itu semua, ada Tuhan yang setia, yang memegang hidup kita dalam genggamannya. Inilah saatnya kita memilih bagaimana kita ingin mengakhiri tahun ini. Apakah dengan rasa kecewa atau dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi, Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Akhir tahun bukanlah akhir dari kisah Anda. Justru, ini adalah awal dari halaman-halaman baru yang akan dituliskan Tuhan dalam hidup Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap doa yang Anda panjatkan, dan setiap harapan yang Anda pegang erat, semuanya menjadi benih bagi musim berikutnya. Tuhan adalah penulis kehidupan Anda, dan Dia tidak pernah meninggalkan karyanya setengah jalan. Kisah Anda belum selesai, dan Dia masih merajut impian-impian Anda menjadi bagian dari rencana besar yang telah Dia persiapkan. Mungkin Anda merasa bahwa waktu hampir habis, bahwa kesempatan-kesempatan telah terlewatkan, dan tujuan-tujuan yang Anda harapkan masih jauh dari jangkauan. Namun, ingatlah bahwa Tuhan tidak terbatas oleh hitungan waktu seperti kita. Dia adalah Sang Pencipta waktu itu sendiri, dan ketika Dia bekerja, Dia mampu melakukan dalam sekejap apa yang kita pikirkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ketika kita menutup tahun ini dengan keyakinan penuh, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Di saat-saat yang kita anggap sebagai akhir, Tuhan seringkali sedang mempersiapkan awal yang baru. Mengakhiri tahun ini dengan keyakinan berarti kita memilih untuk percaya bahwa setiap hal yang telah kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Mungkin tidak semua yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, tetapi setiap bagian dari perjalanan ini memiliki makna. Di balik setiap kekecewaan, ada pelajaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Di balik setiap penundaan, ada persiapan yang dilakukan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan di balik setiap kesulitan, ada keajaiban yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Keyakinan adalah tindakan spiritual yang kuat. Ketika kita menutup tahun dengan penuh keyakinan, kita sedang menyatakan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa kita percaya pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kita memilih untuk memandang masa depan dengan harapan, meski mata kita mungkin belum melihat jawaban atas doa-doa kita. Keyakinan ini adalah jangkar yang menahan kita tetap berdiri di tengah badai, pelita yang menuntun langkah kita menuju musim yang baru. Ada sebuah janji yang indah bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Setiap impian yang Anda gantungkan padanya, setiap doa yang Anda panjatkan, semuanya masih dalam rencananya. Jangan biarkan kegagalan atau keterlambatan meruntuhkan keyakinan Anda,
Karena pada akhirnya, apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup Anda akan Dia bawa sampai tuntas. Tahun ini mungkin penuh dengan tantangan, tetapi percayalah bahwa tantangan-tantangan ini adalah jalan yang membawa Anda semakin dekat pada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Saat Anda mengakhiri tahun ini, lepaskanlah segala beban yang mungkin menghalangi perjalanan spiritual Anda. Biarkan rasa syukur mengisi hati Anda. Biarkan keyakinan memimpin langkah Anda. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda, dan Dia telah mempersiapkan jalan yang penuh dengan berkat. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan telah ada di sana, mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat Anda bayangkan. Biarkan keyakinan ini menjadi nyala api yang menerangi setiap langkah Anda. Berjalanlah dengan penuh percaya diri, karena Anda bukan hanya seorang penonton dalam hidup ini. Anda adalah sosok yang terpilih, seseorang yang memiliki panggilan khusus dari Tuhan. Bersiaplah menyambut tahun yang baru dengan keyakinan yang lebih besar, dengan harapan yang lebih dalam, dan dengan iman yang lebih kuat. Tuhan tidak pernah gagal, dan Dia tidak akan mulai gagal sekarang. Akhir tahun ini adalah kesempatan untuk memperbarui diri, untuk memperbarui komitmen, dan untuk memperkuat keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Anda selalu berada dalam genggaman Tuhan. Dia yang telah membawa Anda sejauh ini, Dia yang telah menopang Anda dalam segala keadaan, pasti akan membawa Anda lebih jauh lagi. Jadi, tutuplah tahun ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dengan keberanian yang membara, dan dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Karena yang terbaik belum berakhir, dan kisah hidup Anda masih terus dituliskan dengan kasih oleh Sang Pencipta. Saat kita tiba di akhir perjalanan tahun ini, renungkanlah semua yang telah terjadi dan sadari bahwa setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap keberhasilan bukanlah kebetulan. Tuhan telah berjalan bersama Anda, membimbing Anda melalui lembah, dan menuntun Anda menuju puncak yang lebih tinggi. Tahun ini mungkin penuh dengan tantangan, tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia adalah Sang Penulis yang terus bekerja, menciptakan kisah yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Biarkan penutup tahun ini menjadi saat di mana kita melepaskan rasa takut, keraguan, dan beban yang masih melekat di hati. Sambutlah tahun yang baru dengan harapan yang segar, dengan keyakinan yang lebih besar, dan dengan hati yang terbuka bagi segala kebaikan yang telah Tuhan persiapkan. Percayalah bahwa Tuhan masih menulis, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan karyanya setengah jalan, dan bahwa segala sesuatu yang Anda harapkan masih dalam genggamannya. Di tahun baru ini, jadikan setiap langkah sebagai bentuk syukur dan keyakinan bahwa Tuhan telah dan selalu akan berada di pihak Anda. Teguhkan hati, teruslah melangkah, dan yakinlah bahwa yang terbaik selalu ada di depan. Hidup Anda adalah kisah yang penuh makna, dan Tuhan adalah pengarangnya. Biarkan iman menjadi jangkar Anda, harapan menjadi kompas Anda, dan cinta Tuhan menjadi kekuatan Anda. Selamat menutup tahun dengan penuh syukur, dan menyambut tahun yang baru dengan penuh keyakinan. Teruslah percaya, teruslah berharap, karena Tuhan yang telah memulai karya baik dalam hidup Anda, pasti akan menyelesaikannya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah yang Tuhan siapkan untuk Anda.